Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifadah Alfiroh, NIM 122, kelas dari Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer. Di sini sistem operasi komputer memiliki beberapa macam, diantaranya Windows, Linux, macOS, dan Unix. Yang pertama ada Windows. Windows adalah sistem operasi yang dirancang oleh Microsoft untuk memungkinkan pengguna menggunakan komputer. Windows merupakan sistem operasi yang paling populer di dunia karena sudah terpasang di sebagian besar komputer pribadi. Windows memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama mengelola sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Yang kedua, menghubungkan aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat bekerja secara konsisten. Yang ketiga, mengelola proses seperti persiapan, penjadwalan, dan pemantauan program yang sedang dijalankan. Yang keempat, mengelola data input dan output. Yang kelima, menjalankan program secara efisien. Yang kedua ada Linux. Linux adalah sistem operasi yang bersifat gratis dan sumber terbuka. Linux berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak, sama seperti Windows, iOS, dan macOS. Di sini Linux juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sistem operasi server. Linux sering digunakan untuk server web, database, email, dan layanan jaringan lainnya. Linux dapat diandalkan karena kemampuannya mengelola sumber daya jaringan dan server, serta mudah diatur dan dikustomisasi. Yang kedua, sistem operasi desktop. Linux dapat digunakan untuk mengelola dokumen, menjelajah web, dan mengedit video. Yang ketiga, sistem operasi pengembangan software. Linux memiliki lingkungan pengembangan software yang handal dan mudah digunakan. Yang keempat, sistem operasi perangkat embedded. Linux banyak digunakan sebagai sistem operasi perangkat embedded, termasuk Internet of Things. Yang ketiga ada macOS. macOS adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk komputer Apple, baik desktop maupun laptop. macOS merupakan sistem operasi grafis yang berinteraksi dengan perangkat keras komputer, mengalokasikan sumber daya untuk menyelesaikan tugas, seperti menjalankan aplikasi. Berikut fungsi-fungsi macOS. Yang pertama, macOS memiliki tampilan yang sederhana dan glossy sehingga mudah digunakan. Yang kedua, macOS menyediakan software gratis untuk menunjang produktivitas seperti aplikasi yang memiliki fungsi sama dengan Microsoft Office. Yang ketiga, macOS dapat mengenali beberapa format file dari Windows sehingga pengguna dapat melakukan transfer file, foto, video, dan data dari Windows ke macOS. macOS Sonoma menghadirkan fitur konferensi video yang disempurnakan sehingga pengguna dapat mempresentasikan dan berbagai pekerjaan secara lebih efektif. Yang keenam, macOS Sonoma memiliki fitur mode game yang memprioritaskan sumber daya CPU dan GPU serta menjalankan game. Yang terakhir, macOS Sequoia memudahkan pengguna untuk menata jendela seperti dengan menyeret jendela ke tepi layar atau meletakkannya di sudut. Yang terakhir ada Unix. Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari proyek Multics pada tahun 1965. Sering digunakan oleh administrator jaringan yang untuk membuat solusi web, server proxy, dan banyak lagi. Ini juga sering digunakan untuk menyiapkan sistem server seperti server email dan untuk mengontrol akses ke jaringan pribadi atau internet.
Fungsi-fungsi Unix adalah portabilitas, yang kedua stabilitas dan reliabilitas, yang ketiga memory management, yang keempat multitasking, yang kelima keamanan, yang keenam proses management, yang ketujuh multi-user, dan yang terakhir file system. Portabilitas ditulis dalam C memungkinkan dijalankan di berbagai jenis hardware. Stabilitas dan reliabilitas digunakan dalam lingkungan server dan aplikasi penting. Memory management mengatur alokasi dan penggunaan memori untuk proses yang berjalan. Multitasking mendukung pelaksanaan banyaknya tugas secara simultan. Keamanan menyediakan kontrol akses yang kuat dan perlindungan data. Proses manajemen mengelola eksekusi proses secara efisien menggunakan algoritma penjadwalan. Multi-user memudahkan beberapa user mengakses sistem secara bersamaan. File system mengelola sistem file, termasuk pembuatan, penghapusan, dan pengorganisasian file. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.